Halo teman-teman, sobat literasi. Kembali lagi di podcast Perpustakaan Seluruh Nusa Indah Desa Tlogorejo, yaitu podcast Nongkrong Literasi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seru dengan Kepala Desa Tlogorejo, Mas Kades ya. Ini kenapa bisa dibilang Mas Kades? Karena beliau termasuk salah satu kades termuda di Kabupaten Demak yang baru saja dilantik tahun kemarin. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Monggo silakan Mas perkenalan. Ya, perkenalan, nama saya Tommy Arisa Putro. Tempat tinggal saya di Desa Tlogorejo, alamat Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, RT 3 RW 4. Saya sebagai Kepala Desa Tlogorejo, alhamdulillah, yang bertepatan tanggal lahir saya 09 Oktober tahun 1996, sangat muda sekali ya. 96 berarti berapa tahun itu? 24? 27 ya? 20 ya, sekitar segitulah, 27 tahun. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mengulas tentang arah pembangunan desa. Nah, biasanya pemuda ini identik dengan idealismenya. Kalau kata Tan Malaka itu, kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda itu adalah idealismenya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang pembangunan desa yang akan dilakukan selama 6 tahun ke depan sebagai Kepala Desa Tlogorejo yang akan disampaikan nanti oleh Mas Tommy. Nah, awal dulu ini sebelum kita membahas tentang program kerja dan lain sebagainya, mungkin saya mau bertanya nih Mas, motivasi awal dengan kok bisa saya punya keinginan untuk menjadi Kepala Desa Tlogorejo itu dulu gimana? Saya ingin membuktikan lah, dengan pemuda-pemuda masyarakat Desa Tlogorejo itu yang paling unggul. Semua tidak bisa digunakan. Saya sampai gregetan, sampai saya mau ikut calon sebagai Kepala Desa Tlogorejo yang awalnya saya paling muda, diremehkan sangat sekali, dan saya sungguh-sungguh semangat untuk meneruskan nantinya kedepannya Desa Tlogorejo ini maju sejahtera. Dengan optimal itu untuk saran pemuda semua itu yang sangat antusias, pemuda yang nggak tahu arah kebijakan di desa. Jadi sudah dijelaskan motivasinya seperti apa. Jadi berdasar dari keresahan dari teman-teman pemuda melihat bagaimana bahwa Desa Tlogorejo ini punya SDM yang sangat unggul, tetapi dari fasilitas pemerintah desa dan lain sebagainya itu kurang dulunya. Seperti itu ya Mas. Ya, betul. Selanjutnya mungkin visi dan misi Mas Kades ini apa ya? Awal menjadi kepala desa ini, visi dan misinya apa? Visi saya itu membangun Desa Tlogorejo menjadi desa yang smart dan memikat. Smart itu apa Mas? Smart itu sehat wargaku, makmur rakyatku, aman desaku, rukun masyarakatku, tertib pemerintahanku. Wah, keren ya teman-teman. Ada slogannya sendiri smart, yang smart itu tadi sudah dijelaskan, sehat wargaku dan lain sebagainya. Nah, terus yang memikat apa itu Mas? Memikat? Yang memikat itu menarik musyawarah Islamik kaya, transparan. Nah, itu visi dari Mas Tommy itu tadi ya, smart memikat. Nah, itu bisa jadi salah satu slogan di Desa Tlogorejo nantinya. Terus misinya apa Mas? Misi ke-1 itu melaksanakan pemerintahan Desa Tlogorejo yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi yang kedua itu meningkatkan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan inovatif. Misi ketiga menyelenggarakan proses pembangunan Desa Tlogorejo yang sehat dan produktif. Misi keempat menciptakan masyarakat Desa Tlogorejo berbudaya dan berkualitas. Itu tadi ada 4 misi ya, ada ekonomi, pembangunan, terus budaya. Jadi ini mencakup semua lini, mulai dari ekonomi, pembangunan, budaya dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak lupa melihat dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti itu. Lalu kira-kira apa Mas ini program kerja unggulan dan program kedepannya seperti apa ini 6 tahun ini? Program kerja unggulan saya semua itu tak akan membuat seperti smart memikat itu semua akuntabel, transparan, semua tahu arah pembangunan kebijakan dari pemerintahan semua. Dengan perlahannya nanti semua akan tahu anggaran-anggaran di Desa Tlogorejo arah kedepannya itu dibuat di mana tempatnya,
ini uang ini buat apa-apa semua, biar tahu semua. Nanti biar enak kita menjaga dan membangun desa Telogrejo pasti maju. Oh, jadi ini sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan teori good governance, yaitu tentang transparansi dan juga akuntabilitas ya, Mas. Tentu dana desa ini perlu transparansi kepada masyarakat karena masyarakat tentunya akan menilai sendiri bagaimana pendistribusian atau pembagian dana desa ini terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa, kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik dan sebagainya seperti itu ya, Mas. Nah, dulu awal kita sudah sempat ngobrol ya, Mas, waktu di rumah jenengan itu kita bahas tentang solusi bukan solusi ya, masalah. Kita bahas masalahnya bukan bahas solusinya. Kita bahas masalah desa. Dan yang dari pemuda garis bawah itu ada beberapa kemarin, mulai dari UMKM, ya, terus juga masalah pemuda dan terus juga pendidikan dan lain sebagainya. Itu mungkin solusi panjenengan untuk yang masalah pemuda dulu ya, Mas. Ya, kira-kira. Ya, untuk masalah pemuda kita tingkatkan lagi untuk hal-hal yang kegiatan yang positif lah. Kita fasilitasi untuk pemerintahan desa, memfasilitasi untuk kegiatan pemuda yang positif, semisal untuk belajar peningkatan UMKM desa, semisal kita ada gebrakan membuat kita membuat kira budaya, nanti kita ditujukan di Balai Desa Telogrejo, kita membuatkan bayar, sekalian bayar meningkatkan UMKM di desa, itu bisa hal yang positif untuk pemuda-pemuda itu difasilitasi. Bagus sekali tadi mungkin saran atau solusi penyelesaian masalah yang ada di desa, mulai dari tadi untuk pemuda itu saya kira sudah mencakup semuanya kan, Mas. Untuk ada bazar itu UMKM sepertinya udah terpenuhi juga gitu kayak gitu. Terus juga untuk pendidikan tadi peningkatan SDM dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup, Mas, ada saran nggak, Mas, atau nasihat ini bagi teman-teman dari pemirsa Nongkrong Literasi ini? Dan tentunya tadi penyelesaian masalah tadi itu salah satunya bisa diselesaikan dengan ikut organisasi seperti Karang Taruna, terus juga salah satunya Perpus Seni ini. Dan di Perpus Seni ini bukan hanya perpus yang hanya sebagai tempat membaca, Mas. Jadi ada perubahan mulai yaitu program dari Perpus Seru, itu program dari Coca-Cola, Mas, itu program Perpus Seru namanya. Jadi itu program transformasi perpustakaan. Jadi perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tapi juga tempat belajar dan bermain. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi bisa teman-teman yang melihat podcast ini mungkin nantinya bisa ikut ke perpus atau bisa ikut membaca, bisa ikut menjadi anggota lah. Saya sarankan juga untuk pemuda, semisal dia nongkrong yang gak positif, ikut aja lah di Perpus Seni yang kegiatannya positif dan difasilitasi untuk pemerintahan desa untuk kedepannya. Nanti desa Telogrejo mau jadi apa, semisal itu banyak solusi-solusi untuk pemuda yang belum tahu arah kebijakan, monggo semua untuk gabung di Perpus Seni di desa Telogrejo. Ya, betul. Jadi Perpus Seni ini nantinya akan menyebarkan informasi-informasi yang ada di desa tentunya. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang mungkin kepo, ini dana desa larinya kemana ya, gitu ya, Mas. Kadang larinya kemana, terus ini buat apa, anggaran ini sekian gitu buat apa ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau jenengan bisa ikut di Perpus Seni, mungkin jenengan bisa ketemu dengan Mas Kades terus menerus kan, bisa tanya, bisa cross check langsung dengan yang punya kebijakan kayak gitu ya, Mas. Nah, itu tadi, Mas, malah kembali lagi ke penyelesaian masalah desa, tapi nggak apa-apa sih. Penutup, Mas, saran atau nasihat bagi pemuda? Ya, saran sih untuk pemuda di desa Telogrejo, mari kita tunjukkan kekualitasan pemuda-pemuda desa Telogrejo, kita unggulkan. Saya support juga untuk hal-hal yang positif untuk meningkatkan kemajuan desa Telogrejo. Nanti kedepannya semua saya untuk junjung semua untuk pemuda desa Telogrejo, biar apa nanti desa Telogrejo menjadi smart.
sesuai dengan slogannya smart memikat. Jadi teman-teman pemuda ini bisa jadi teman-teman yang smart atau pintar dan tentunya memikat bagi semua orang kan. Kayak gitu lah. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Mas Kadis atas Sama-sama waktunya. semua. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di podcast Nongkrong Literasi selanjutnya.